Halo teman-teman semua, Arga Kudo Izaya. Dan teman-teman, welcome back di sesi bahas-bahas dan breakdown episode terbaru dari Ultraman Decker. Dan di episode kali ini kita akan membahas episode ketiga. Dan seperti biasa, SG-in nanti bakalan gue repost ya teman-teman. Ya Allah, ya nggak apa-apa lah ya teman-teman buat ngeramein Instagram gue karena sepi banget Instagram gue. Jadi yang nge-repost-repostin SG dari kalian aja. Kalian menonton video ini, screenshot SG-in, tapi gue nya yang ganteng ya, screenshot. Ya mantap. Oke, langsung aja kita akan membahas plotnya terlebih dahulu ya. Dan gue rekaman ini jam 00:44 seperti biasa malam hari gitu ya. Dan plotnya terlebih dahulu untuk plot episode kali ini dimulai dengan diperkenalkannya God Select Equipment Manager dari divisi teknologi TPU, yaitu Profesor Yuichiro Asakage. Dan mereka semua akan melakukan simulasi pertarungan dengan Hanechu untuk menentukan siapa yang bisa menjadi pilot dari Guts Falcon, yang mana Asumi, Ryumon, dan Ichika gagal secara terus-menerus dalam tes tersebut karena entah karena kecerobohan, nggak bisa kerjasama dengan Guts Hawk, atau karena hal yang lainnya teman-teman. Kemudian di sini Sawa dan Taiji berbicara tentang Spare dan teori mereka, dan apakah Spare ini memiliki hubungan dengan Ultraman baru yaitu Decker. Di sisi lain trio kita pun ngobrol santai tentang gimana tadi pas mereka tes terbang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ngobrol sama Hanechu nih, dan mereka pun ngobrol tentang siapa diri mereka masing-masing. Nah ternyata mereka ini masih pada muda-muda juga, umurnya 20 tahun sama kayak gue gitu. Mereka 20 tahun udah jadi pasukan pelindung bumi ya. Gue 20 tahun masih di sini di depan kamera nge-YouTube bikin shiri konten gak jelas kayak begini ya teman-teman ya. Aduh, bener-bener dah ya. Kita lanjut lagi. Kemudian mereka lanjut latihan lagi dan ternyata difficulty mereka dinaikin pas latihan. Di sini terjadi percakapan, kenapa nih yang muda-muda dan noob justru dipilih jadi tim. Ini bakalan gue bahas nanti ya teman-teman di pembahasan selanjutnya seperti itu, karena ini menarik juga. Singkat cerita, Gomora muncul di kota dan ngamuk. Asumi terpilih menjadi pilot setelah Yuichiro ngasih lihat Kapten Taiji nilai tes terbang mereka. Sementara Ryumon dan juga Ichika support dari bawah dan ngevakuasi masyarakat. Tandem dengan Hanechu, Asumi pun nyerang Gomora dan berhasil mutusin ekornya. Namun Spare pun muncul dan fusion dengan Gomora menghasilkan sebuah jenis monster baru yaitu Spare Gomora yang menyeramkan. Dan kemudian Spare Gomora ini melepaskan serangan intervensi sinyal elektromagnet. Asumi pun ngasih Stray Guts Falcon ke Hanechu dan bilang ke Hanechu untuk menjaga rahasia bahwa Asumi ini adalah Ultraman Decker. Asumi kemudian berubah menjadi Decker di sini ya. Sayang nggak berubah di pesawat gitu ya teman-teman, langsung Decker berubah di pesawat gitu kan. Tapi ya dengan scene biasanya gitu, tapi ya wajar lah mungkin karena ini masih di episode awal gitu, gimmick-gimmicknya masih diliatin gitu ya. Kemudian bertarunglah Decker dengan Spare Gomora, namun Decker mengalami kesulitan yang banget karena ternyata Spare Gomora itu tuh kuat banget coy. Decker kemudian dibantu sama tim God Select, Guts Falcon dan juga Guts Hawk menyerang dari atas, kemudian Ryumon dan juga Ichika menyerang dari bawah. Decker terus diserang oleh Spare Gomora tanpa ampun sampai akhirnya Asumi pun mendapatkan kekuatan baru yaitu Strong Type yang memberikan kekuatannya yang besar. Kartunya aja baru dipegang langsung kebakar membara gitu ya teman-teman. Berubahlah Decker menjadi Strong Type dan mengejutkan semua anggota God Select karena Decker berubah form menjadi berwarna merah. Decker kemudian dengan mudah mengimbangi pertarungan Spare Gomora, kemudian muterin Spare Gomora dari ekor dan menggunakan finishernya yaitu Tornado Breaker dan hancurlah Spare Gomora. Kemudian Hanechu diajak ngomong sama Asumi untuk ngejaga rahasianya dan dinamakanlah Hanechu sebagai Hanejiro supaya nggak terlalu formal dan aneh gitu disebutnya ya teman-teman. Oke, untuk plot itu saja ya teman-teman. Seperti biasa 4 menit di plot. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan, yang mana pembahasan utamanya ini akan gue masukkan ke pembahasan pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ini merupakan percakapan Sawa dan juga Kapten Taiji. Sawa menjelaskan di sini bahwa setahun yang lalu yang disebut sebagai King Spares ini muncul di 5 lokasi dan kemudian terurai menjadi partikel yang membuat kubah yang menyelimuti bumi. Dan asumsi Kapten Taiji bahwa spare kroco-kroconya ini tuh juga menjadi bagian pembentuk dari kubah yang menyelimuti bumi ini teman-teman. Nah ini membuat gue memiliki asumsi pribadi dan juga teori ya teman-teman ya. Setelah kita lihat bahwa spare ini bisa fusion dengan monster dan turun dari langit, kalau kita gabungin dengan asumsinya Kapten Taiji, apa kalau si Spare ini turun dan fusion sama monster terus dihancurin sama Decker, otomatis si Spare yang fusion ini menghilang dong karena hancur gitu kan teman-teman. Nah apa dengan fusion ini bisa mengurangi populasi jumlah Spare yang ada di atas, yang ada di kubah, dan bisa bikin kubahnya itu rapuh teman-teman, sehingga bisa jadi itu menjadi jalan masuk ke si trigger ini ke bumi ya teman-teman ya. Ya jalan masuk ke trigger
Trigger atau Kengo gitu. Ya kan menarik ya teman-teman ya. Makin kesini kepingan puzzle itu makin banyak dan makin menarik untuk bisa kita cari gitu. Terus lagi, Sawa ini menyebutnya adalah King Spear ya teman-teman ya. Nah, apa ada Queen Spear di sini ya teman-teman, atau ratunya gitu? Yang paling atas dari segala atas-atas dari King Spear ini, atau memang si King Spear ini sudah istilah rajanya gitu, karena sesuai namanya raja gitu kan. Soalnya kalau di Daina itu teman-teman, suara dari spare utamanya itu yang gede banget itu cewek, suara ketawanya cewek gitu teman-teman. Ya ini teori liar dari gua aja sih, tapi menarik buat dibahas gitu ya teman-teman ya. Apa nanti King Spare yang ada 5 ini tuh dia bisa menjadi satu gitu, menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat besar dan akan menjadi musuh utama di akhir gitu ya. Menarik sekali teman-teman. Menurut kalian gimana nih tentang Spare ini? Coba komen di bawah ya. Nah, kemudian ini masih pembahasan yang sama ya teman-teman ya. Sawa ini lagi-lagi ngomong apa Spare ini ada hubungannya dengan Ultraman baru ini, yaitu Ultraman Decker teman-teman. Nah, di kolom komentar di breakdown 2 episode sebelumnya ini, gue baca ada beberapa yang punya teori menarik bahwa Decker itu sebenarnya adalah salah satu dari Spare yang berkhianat lah, atau Decker adalah Spare dari universe Daina yang Spare ini mempunyai memori tentang Daina. Jadi dia membuat sebuah Ultraman yang mirip sama Daina gitu untuk menjadi seorang Ultraman Decker gitu. Itu semua teori itu menarik banget ya teman-teman ya. Terus ngomongin soal hubungan antara Ultraman dan juga Spare ya teman-teman ya. Ini ya out of context sekali ya teman-teman ya. Motif dada dari Spare Gomora ini sedikit mirip sama motif dada dari Decker Flash Type kalau kita lihat sekilas ya teman-teman ya. Ya ini asumsi liar aja karena kita lagi ngomongin hubungan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang bisa kita lakuin, kita cuma tunggu, dan series ini kan baru berjalan, kita baru 3 episode juga. Jadi kita lihat saja keseruannya gimana. Karena jujur gue lebih excited nge-breakdown si Ultraman Decker ini daripada Ultraman Trigger. Semoga di pertengahannya nggak membosankan ya si Decker ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini udah beda pembahasan ya teman-teman ya. Asumi ini kita kenal sebagai orang yang semangat, nggak tahu malu dan juga pede gitu kan. Di sini Ichika ngomong kalau Asumi ini kenapa nih? Biasanya dia orang tuh yang kayak tadi gue sebut gitu. Kok simulasi flightnya itu kayak begitu? Nah, jawaban Asumi sendiri yang jawab karena lawan mainnya ini adalah sebuah AI atau si Hanejiro ini teman-teman. Maka dari itu si Asumi ini nggak bisa ngebaca dan ngebonding dirinya sama kayak dia dengan Ichika ataupun Ryumon gitu. Meskipun selek mulu, tapi kan mereka tuh sama-sama punya hubungan batin gitu ya kan. Nah, that's why setelah itu mereka berusaha untuk ngajak ngobrol Hanejiro dan mereka sharing-sharing nih tentang dirinya sendiri seperti apa kayak gitu teman-teman. Kemudian sejarah singkat kenapa Hanejiro dibikin. Ya, menurut penjelasan dari Hanejiro ini sendiri, dia dibikin setahun yang lalu. Namun tepatnya itu nggak dijelasin kapannya gitu teman-teman. Namun Ichika di sini ngelanjutin, berarti karena Spare itu ya gitu. Nah, berarti Hanejiro ini didevelop setelah serangan pertama Spare dan memang dibuat sebagai pilot dari Godshawk atau God Falcon yang memang awalnya didesain itu untuk tanpa pilot gitu atau tanpa awak gitu. Dan ini juga berarti sudah didesain untuk menghindari serangan EMP dari atau serangan elektromagnetik dari serangan-serangan Spare itu teman-teman. Karena di episode ini di saat Spare Gomora ngeluarin serangan elektromagnet, Hanejiro tetap biasa aja dan nggak kena dampaknya, padahal dia kena dalam jangkauan EMP tersebut gitu. Nah, ini pertanyaan gue sudah kejawab ya, pertanyaan di episode sebelumnya. Tinggal pertanyaan gue, apakah Hanejiro ini suatu saat bisa disabotase dan dibuat menjadi babunya orang jahat gitu ya teman-teman ya. Karena kita tahu di sini Hanejiro itu menyimpan data-data penting dan juga data pribadi masing-masing dari anggota God Select yang mana bisa disalahgunakan gitu kan. Kalau sampai disabotase, dia bisa ngambil alih seluruh sistem dari God Select, terus juga memiloti God Falcon, Godshawk, bahkan Nars Desai. Wah, itu bakalan jadi backlash yang gede banget untuk God Select gitu ya teman-teman. Chaos banget tuh. Tapi gue yakin di samping itu firewall dari si Hanejiro itu juga kuat banget gitu ya. Kita yakinin saja lah gitu. Kemudian salah satu alasan kenapa Kapten Taiji memilih mereka yang masih muda untuk menjadi tim utama God Select, gue suka banget alasannya. Kenapa harus mereka? Ya karena mereka ini masih muda dan juga kita nggak tahu sampai kapan perang ini tuh akan berlangsung gitu. Maka dari itu pemuda ini yang diharapkan diharapkan jadi siap dari sekarang ataupun jangka panjang gitu teman-teman. Jadi pengalamannya berlanjut gitu, nggak kita ngambil yang udah gede terus tiba-tiba dia pensiun atau gimana gitu kan. Dan mereka pun lolos juga berkat seleksi juga gitu. Dan ini jauh lebih masuk akal dibandingkan God Select versi Trigger ya teman-teman. Ya lagi-lagi gue ngebandingin sama Trigger karena ya patokannya itu gitu kan. Dimana Kengo masuk God Select karena dia itu Trigger dan dipilih langsung sama Shizuma.
dalam tanda tanya ya gitu ya, dalam tanda kutip, Akito yang katanya jenius, terus juga Yuna yang merupakan keturunan dari Yuzare gitu. Sementara Teshin dan Nanase kita nggak tahu kenapa gitu. Yang bisa kita ambil mereka masuk karena privilege mereka gitu ya teman-teman. Nggak dikasih background bagaimana mereka bisa terpilih bla 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 gitu. Dan jujur gue lebih suka dengan sistem God Select versi Decker ini karena lebih jelas dan kita dikasih background dari masing-masing karakter seperti itu teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana? Kemudian detail kecil ini alasan kenapa Ryumon pengen masuk God Select. Ternyata dulu dia pernah diselamatkan dari serangan kaiju, which is kalau kita ukur pada zaman Ultraman Trigger, yang sekarang kalau kita hitung dia umurnya 20 tahun sama kayak si Asumi dan juga Ichika, Ultraman Trigger itu udah nggak ada selama 7 tahun. Terus timestamp di Ultraman Decker ini sudah ada 1 tahun, berarti 8 tahun. 8 tahun yang lalu dari 20 tahun berarti 12 tahun. Yang mana dia masih kecil gitu, masih berusaha sekitar 12 tahun. Jadi bisa dibilang Ryumon ini punya trauma masa kecil dan dia nggak pengen hal yang sama terjadi pada orang lain. Ya mungkin makanya dia kepengen gabung God Select gitu. Atau kalau kita suzonnya ngelihat kerasa si Ryumon, dia nggak pengen dianggap lemah sama orang dan dia nggak merasa supaya nggak perlu diselamatin lagi sama orang seperti itu. Kemudian perbedaan pemberian nama Decker dan juga Daina. Di sini Daina itu kalau kita ingat-ingat diberi nama oleh Mai atas nama Dynamic ya teman-teman ya. Jadi tim Super Gods itu diskusi untuk ngasih nama Ultraman tersebut. Sementara Decker di sini udah punya nama sendiri dan ngasih tahu ke Asumi. Secara Asumi sejak episode 1 saat Henshin sudah nyebut nama Decker gitu ya teman-teman. Perbedaannya di situ. Kemudian lagi-lagi karakter favorit gue, si Sawa yang gue bahas, dimana dia menjelaskan tentang Gomora, bahwa Gomora ini adalah monster yang kuat, namun bukan yang suka ngamuk gitu tanpa alasan, which is bener dan masuk akal gitu. Gomora emang bisa dibilang monster yang suka turuk atau tidur gitu tanpa, dan dia menyuruh Asumi dan Hanejiro untuk menyerang ekornya yang merupakan kelemahannya, salah satu kelemahannya. Terus Sawa yang dari Departemen Penelitian Monster ini ya pasti tahu hal-hal kayak gini gitu, dan kedepannya peran Sawa ini gue rasa bakalan menjadi orang yang memberikan eksposisi terkait monster yang muncul gitu. Dan jujur gue bukanlah orang yang suka atau demen dengan eksposisi mentah. Dan cara Sawa membawakan ini dan menjelaskannya bukan dengan ngajarin kita para penonton ya, seperti ada di seri-seri lain. Dan gue suka banget dengan cara kayak gitu. Penyampaian itu flowing dan menarik untuk didengar, enak gitu. Balik lagi ke Gomora ya teman-teman ya, dia nggak akan ngamuk tanpa sebab. Nah ini kejadian lagi kan, monster merasa ada ancaman makanya mereka ngamuk dan keluar gitu. Asumsi terbesar ya balik lagi ke episode sebelumnya, karena keberadaan Spare yang mana akhirnya bisa dibilang ngincar si Gomora kan. Begitu Gomora muncul langsung difusion lah sama si Gomora itu Spare-nya ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, yaitu adanya rumah sakit yang belum dievakuasi membuat pertarungan menjadi lebih realistis dan stakes yang ada itu menjadi lebih besar gitu teman-teman. Dan menurut gue ini tuh realistis banget ya teman-teman, karena Decker maupun anggota God Select itu akhirnya melindungi rumah sakit itu dengan berbagai cara gitu ya. Dan menurut gue emang bener-bener realistis karena evakuasi itu nggak mungkin bisa secepat itu coy. Apalagi rumah sakit yang isinya itu kebanyakan nggak bisa lari. Bisa kita bilang lagi pada sakit, ada yang pakai kursi roda, ada yang tiduran di kasur gitu kan. Jadi menurut gue untuk kesan realistis dengan memakai elemen rumah sakit yang belum dievakuasi itu tuh bagus banget di episode kali ini. Kemudian lagi munculnya form strong type di episode kali ini ya gue akuin itu epic. Terus juga CGI-nya mantep, patut diapresiasi. Cuman proses Asumi mendapatkan form ini gue kurang serak aja gitu, kurang dramatis aja gitu menurut gue ya. Tapi yang gue salut adalah di series Decker ini ya nggak buru-buru mereka memperkenalkan form-form baru dari Decker ini ya teman-teman. Jadi ya itu udah poin plus lah buat gue. Lanjut lagi, head crown atau bagian kepala si Decker ini tuh ternyata bercahaya saat mengeluarkan special attack. Entah kayaknya gue nggak nyadar saat di flash tap itu nyala juga saat Seligento Kosen, karena ketutupan efek cahayanya coy. Kosen itu terang banget gitu. Dan saat si Decker di sini ngeluarin Dorudan itulah Dolnet Breaker itu nyala gitu teman-teman. Ya belum memenuhi perkiraan gue untuk chest armornya nyala ya, atau seenggaknya galaksinya yang ada di dadanya itu nyala, karena bakal lebih keren lagi gitu. Masih ngomongin CGI, saat Spare Gomora ini meledak itu ada warna hijau di sekitar ledakannya teman-teman, yang menandakan bahwa Spare itu juga ikut hancur dan meledak teman-teman. Karena warna aura Spare di Ultraman Decker ini berwarna hijau, sementara di Ultraman Dyna berwarna biru gitu. Ya detail kecil tapi bener-bener mantap sih menurut gue. Sumbernya makin kesini tuh makin memperhatikan detail. Kemudian masih sebuah detail kecil lagi ya, ini pribadi aja gue seneng banget karena Hanejiro di sini mengeluarkan suara asli dari Hanejiro di series Ultraman Dyna gitu ya teman-teman ya. Kalian saat di akhir-akhir gitu ya teman-teman, di scene yang ini saat dia ngomong gak formal ke Asumi, dia mengeluarkan suara itu.
And the last one, overall dari episode kali ini patut diapresiasi menurut gue episode kali ini, karena CGI seperti biasa meningkat dan yahut, terus juga memanjakan mata, dialognya itu flowing meskipun ada beberapa percakapan yang cheesy dan terkesan maksa gitu, tapi humor itu masuk banget teman-teman di episode kali ini. Terus juga eksposisi tentang monsternya seperti yang udah gue jelasin masuk dan nggak terkesan ngajarin penontonnya. Jadi mantep banget untuk episode kali ini. Oke teman-teman, untuk breakdown dan pembahasan dari episode ketiga dari Ultraman Decker cukup sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga gue bisa seenggaknya memberikan satu detail kecil aja gitu ya teman-teman, meskipun gue bahasnya telat seperti biasa. Itu yang gue harapkan ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dan juga bisa mendapatkan info-info terbaru. Oke, jadi sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.